Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah dan inayahnya kita dapat mengkaji ilmu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada semua manusia, khususnya kepada manusia yang mengikuti kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini kita akan membahas tentang tamak terhadap harta. Mari kita buka wawasan kita. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mencari atau bekerja mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal. Dengan bekerja, manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda juga harus dimanfaatkan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, kepemilikan harta yang berlimpah terkadang bisa memunculkan perilaku yang buruk, yaitu kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta benda atau tamak. Dikarenakan kecintaan terhadap harta yang mendalam, sebagian manusia hendak menimbun harta untuk kepentingan pribadi. Semakin bertambah jumlah harta seseorang, maka akan memunculkan sikap serakah dan hasrat yang tak terkendali terhadap harta kekayaan. Ia akan selalu berusaha mengejar dan mencari kekayaan dengan segala macam cara. Tak peduli dengan yang halal ataupun dengan yang haram, yang penting harta benda dapat terkumpul dalam genggamannya. Ia pun tidak akan pernah merasa puas dan bersyukur terhadap apa yang dimilikinya, dan senantiasa berusaha meraih segala sesuatu yang belum menjadi miliknya. Sikap seperti inilah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Takatsur, bahwa sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk tamak atau serakah terhadap harta. Keinginan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tidak pernah berakhir dalam diri manusia sampai ia masuk ke liang lahat. Pengertian tamak. Pada zaman sekarang, banyak manusia yang lebih mengejar kehidupan mewah dan berlaku konsumtif. Maksudnya konsumtif itu adalah perilaku yang berlebih-lebihan dan membabi buta dalam membeli barang-barang. Apapun yang diinginkan, yang disukai langsung dibeli, padahal dia tidak membutuhkan. Yang penting hatinya senang. Nah, daripada hidup sederhana dan apa adanya, mereka lebih mementingkan kehidupan yang berlebih-lebihan. Padahal Islam menganjurkan untuk hidup dalam keadaan sederhana dan apa adanya. Padahal salah satu efek negatif dari gaya hidup konsumtif adalah menumbuhkan sifat tamak terhadap harta. Lantas, apakah yang dimaksud dengan tamak terhadap harta? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta yang lebih, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki yaitu di masa yang akan datang, maksudnya di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain hanyalah perhiasan dunia. Namun, yang lebih hakiki dan abadi yaitu amal-amal soleh manusia sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Coba kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lain halnya dengan pernyataan dalam surat At-Takatsur, kecenderungan manusia untuk berbanyak-banyak harta tidak akan selesai hingga kematian menjemputnya. Sepanjang hayat masih dikandung badan, keinginan manusia untuk menambah dan mengumpulkan harta tidak akan putus.
Semakin bertambah kekayaan yang diperoleh dan dikuasainya, semakin tinggi pula semangatnya untuk menambah kekayaan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia ada yang memiliki 2 lembah yang penuh dengan emas, maka dia akan tetap mengharapkan mempunyai lembah yang ketiga. Coba bayangkan, padahal manusia tadi sudah punya 2 lembah emas, tapi dia tetap menginginkan mempunyai 3 lembah lagi. Setelah mendapatkan 3, ingin mendapatkan lagi yang keempat, 5, 6 sampai seterusnya. Maksudnya tidak sampai merasa puas dengan harta tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW untuk memberikan pengertian, ada akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak antara lain, 1. Bakhil. Sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebih-lebihan, sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. 2. Egois, atau suatu sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, individualis, sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Yang keempat, ambisius, yaitu hasrat berpadu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, berambisi. 5. Menjadikan harta sebagai berhala, atau sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan, sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, yaitu akhirat. Seakan-akan harta itu adalah tempat untuk mencapai kebahagiaan, padahal tidak demikian. Demikianlah sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mencintai harta dan sedikit demi sedikit bisa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mencukupi dan maha memberi. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Humazah dan At-Takatsur. Di dalam kedua surat ini terkandung peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tamak terhadap harta benda. Di samping itu, surat ini juga menggambarkan perihal ancaman Allah bagi orang-orang yang suka mencela, menimbun harta, bermegah-megahan dengan hartanya, serta enggan menafkahkan harta di jalan Allah, mensedekahkan di jalan Allah. Surah Al-Humazah dan At-Takatsur adalah 2 surat yang membahas tentang sifat orang yang tamak terhadap harta. Untuk mengetahui lebih lanjut kandungan surat ini, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ya. Pembahasan surat Al-Humazah meliputi lafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dilemparkan ke dalam hutomah, yaitu neraka. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surat Al-Humazah. Asbabun nuzul surat ini, dalam salah satu riwayat dikatakan Usman radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, masih segar kemudian ke telinga kami bahwa ayat ini surat Al-Humazah ayat 1 dan 2 turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang tersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Penjelasan ayat tersebut, surat Al-Humazah termasuk antara surat Makkiyah, yaitu yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Surah ini terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah berarti artinya pengumpat, salah satu sifat tercela yang dilarang oleh agama kita, itu adalah Islam. Adapun buku kandungan surah
Al-Mazah 1 menjelaskan tentang orang yang akan mencela dan mengumpat akan celaka. Ayat yang kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang benar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana daripada mencari hidayah Allah dan memikirkan kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Ayat yang ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka. Ayat yang kelima sampai ke-7, maksudnya 5, 6, 7 menjelaskan tentang bagi tercela dan pengumpat, yaitu neraka utama. Mereka sudah masuk ke dalam neraka. Dan 9 menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka utama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang yang panjang. Setelah mengalami kalimat Al-Mazah, yang diungkapkan dalam surat tersebut, maka apakah yang sanggup sebaik kekalian tentang orang-orang yang tidak mampu menghindari surga adalah neraka utama. Surga atau tidaknya berbeda dengan api yang berada di dunia. Umpama dapat menyusup Allah dari mereka hendak keluar dari seperti kekecewaan, niscaya mereka akan dikembalikan lagi ke dalam alam hikmah. Setelah senjata katakan keluar mereka juga saling mengatakan yang bersumber tersebut, yaitu surat At-Takatsur